Perkenalkan, nama saya Salsabila Nusiana, NIM 20207100066. Perkenalkan, nama saya Delia Zamaini Dita, NIM 20207100061. Perkenalkan, nama saya Aini Dewisida, NIM 20207100059. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizka Stianisi, NIM 20207100062. Perkenalkan, nama saya Irfan Yusuf Sanjaya, NIM 20207100054. Perkenalkan, nama saya Abdi Iriawan, NIM 2020710051. Untuk pembahasan kali ini ada 5 pembahasan. Yang pertama, ajaran kausalitas. Yang kedua, teori ekivalensi atau teori conditio sine qua non dari von Bury. Yang ketiga, teori individualisasi atau pengujian kausa proxima. Yang keempat, teori generalisasi. Yang kelima, sifat melawan hukum. Untuk penjelasan yang pertama, ajaran kausalitas. Untuk delik material, permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Di sini kausalitas akan berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan dan tindak pidana, namun menekankan pada hubungan antara kesalahan dan ketidaksengajaan. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. 1. Teori ekivalensi. Teori ini mengatakan bahwa tiap syarat adalah sebab dan semua syarat nilainya sama. Tetap kalau satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Yang kedua, teori individualis atau pengujian kausa proxima. Ajaran kausa proxima, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Di sini peristiwa pidana dilihat secara in concreto atau post factum. Di sini hal yang khusus diatur menurut pandangan individual, yaitu hanya ada satu syarat sebagai musabab timbulnya akibat. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Yang ketiga yaitu ada teori generalisasi. Teori ini merupakan teori yang timbul akibat melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya yang menimbulkan suatu akibat. Nah, di sini teori generalisasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, teori adekuat subjektif. Yang dimaksud dengan teori adekuat subjektif yaitu sebanding atau layak dengan akibat yang timbul, yang mana diketahui atau disadari oleh si pembuat sebagai adekuat untuk menimbulkan akibat. Yang kedua yaitu teori adekuat objektif. Teori ini sebagaimana sikap batin si pembuat sebelum berbuat, akan tetapi pada faktor yang ada setelah peristiwa beserta akibatnya terjadi yang dapat dipikirkan secara akal atau objektif, dan faktor-faktor itu dapat menimbulkan akibat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keseharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Jadi, sifat melawan hukum adalah syarat tertulis yang dapat dipidana atas suatu perbuatan tertentu. Pengertian melawan hukum menurut Muljatno artinya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Ini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Sifat melawan hukum suatu perbuatan dibagi menjadi 2, yaitu sifat melawan hukum formal Verdraget, perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembacaan makalah dari rekan saya, yaitu sifat melawan hukum material menurut Profesor Muljatno. Fungsi yang negatif dari sifat melawan hukum material artinya mengecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang tetapi tidak merupakan tindak pidana. 2. Fungsi yang positif dari sifat melawan hukum yang material artinya meskipun perbuatan tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dianggap tidak patut dilakukan. Ya, saya akan meneruskan
dari teman saya. Sifat melawan hukum materi menurut Profesor Muljatno. 1. Fungsi yang negatif dari sifat melawan hukum material, artinya mengecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang tetapi tidak merupakan tindak pidana. 2. Fungsi yang positif dari sifat melawan hukum yang material, artinya meskipun perbuatan tidak dilarang oleh undang-undang tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dianggap tidak patut dilakukan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.